Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Astri. Di sini Kak Astri mau bawain firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya Esra dan Pembangunan Bait Allah. Tapi sebelum kakak masuk ke dalam pembahasan firman Tuhannya, kakak mau cerita tentang latar belakang dari kisah Esra ini gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik baca di kitab Dua Raja-Raja, kitab Yeremia, Ratapan, terus Daniel, terus Dua Tawarikh gitu. Di situ diceritakan peristiwa penaklukan kerajaan Yehuda gitu ya. Bangsa Israel dikalahkan, terus bait suci dihancurkan oleh kerajaan Babilonia, sampai akhirnya sebagian besar penduduk Yehuda itu dibuang ke Babel. Nah, karena Yerusalem itu udah hancur gitu. Nah, adik-adik mungkin ingat dengan Menara Babel ya, cerita tentang Menara Babel. Nah, bangsa Israel tinggal di Babel gitu selama kurang lebih 48 tahun. Terus ada seorang raja namanya Raja Kores Agung. Nah, dia itu penguasa pada saat itu gitu kan. Dia akhirnya mengeluarkan perintah bahwa bangsa Israel diperbolehkan kembali pulang ke tanah mereka gitu, ke tanah asalnya bangsa Israel kayak gitu. Terus dan boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan yang biasa bangsa Israel lakukan gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kita buka Alkitabnya di kitab Esra pasal 3 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ kalau adik-adik baca judul perikopnya untuk ayat 1 sampai 7 adalah pembangunan mezbah. Dan judul perikop untuk ayat 8 sampai 13 itu adalah perletakan dasar bait suci gitu ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri atau mungkin minta tolong papa mamanya untuk membacakan gitu ya. Nah, Kak Asri saat ini mau ringkas aja bacaan kitab Esra ini gitu ya. Kitab Esra pasal 3 ayat 1 sampai 13 ini menceritakan tentang kisah bangsa Israel setelah diizinkan untuk kembali ke tanah mereka. Mereka itu berkumpul di Yerusalem gitu. Di tempat di mana dulunya ada bait suci yang terus akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Babilonia tadi ya gitu. Nah, di situ mereka berkumpul, bangsa Israel berkumpul dan mereka berencana untuk membangun mezbah. Mereka membangun mezbah supaya mereka dapat mempersembahkan korban bakaran. Nah, korban bakaran kepada Tuhan itu mereka rutin lakukan setiap pagi dan setiap petang. Jadi dalam satu hari mereka melakukan korban bakaran kepada Tuhan, kepada Allah itu pada waktu pagi dan pada waktu petang gitu. Mereka juga mempersembahkan korban bakaran di setiap bulannya, setiap bulan baru, di setiap hari-hari raya bangsa Israel gitu. Nah, tapi setelah beberapa saat berlalu gitu ya, mereka hanya menggunakan ya mezbah biasa, maksudnya bait suci itu belum terbangun kembali kayak gitu. Jadi yang bait suci yang hancur itu belum terbangun kembali. Terus akhirnya mereka membangun bait suci gitu. Sebagaimana tradisi ibadah dari orang Israel yang mereka itu biasanya melakukan ibadah secara terpusat gitu ya. Mereka biasanya melakukan ibadah di bait suci dan supaya memungkinkan mereka itu beribadah dengan cara yang benar gitu. Nggak hanya cuman dengan mezbah yang mungkin sederhana kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya
dengan dipimpin oleh beberapa imam, terus sama orang-orang Lewi, terus orang-orang Yehuda juga, mereka berusaha, mereka ini bangsa Israel semua ya adik-adik. Nah, mulailah diletakkan dasar atau pondasi untuk membangun bait suci. Nah, saat itu ketika dimulai pembangunan bait suci, orang-orang Israel itu mengeluarkan suara-suara yang nyaring. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang tua, orang-orang yang dulu pernah melihat bait suci yang sebelumnya kayak gitu, mereka menangis dengan nyaring gitu, karena mereka terharu gitu. Akhirnya bait suci yang dulu pernah mereka sering beribadah di situ terus dihancurkan, sekarang mulai dibangun kembali. Terus untuk yang orang-orang muda mungkin yang mereka belum sempat melihat bait suci zaman yang sebelumnya kayak gitu, mereka itu juga mengeluarkan suara nyaring, tapi mereka bersorak-sorai. Jadi ada yang menangis, ada yang menangis terharu gitu ya. Terus ada yang bersuka cita, bersorak-sorai. Mereka semua mengeluarkan suara yang nyaring untuk menaikkan nyanyian pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, mereka seneng banget gitu. Wah, akhirnya bait suci mau dibangun kembali. Akhirnya aku bisa beribadah dengan benar. Akhirnya aku bisa melakukan korban bakaran atau memberikan korban bakaran kepada Allah secara benar kayak gitu. Nah, di situ ada satu tokoh yang berperan penting di dalam pembangunan bait suci ini. Tapi dia bukan tokoh yang berperan untuk secara fisik, dia yang mungkin kayak yang bangun, dia ya bukan dia yang mengawasi, bukan dia yang mengatur pembangunan, tetapi dia ini orang yang mempersiapkan atau membangun bait suci ini lewat membangun kerohaniannya bangsa Israel. Namanya siapa? Namanya Ezra. Kalau adik-adik baca di kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Ezra adalah seorang ahli kitab. Dia mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Raja juga selalu memberikan segala yang Ezra inginkan, karena raja tahu, maksudnya raja kerajaan Babilonia ya, karena raja tahu ada tangan Tuhan Allah yang senantiasa melindungi Ezra. Jadi peran Ezra itu seperti yang tadi kakak udah sampaikan, bukan hanya tidak sebagai yang mengatur pembangunan, bukan dia yang mengawasi pembangunan, tetapi Ezra itu berperan sebagai orang yang mempersiapkan dan membimbing bangsa Israel secara rohani untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Maksudnya gimana kak? Ya kan? Nah, sekarang kakak akan kasih tahu ke adik-adik peran Ezra itu dalam pembangunan bait suci itu apa aja sih? Yang pertama, Ezra itu sebagai seorang pemimpin rohani. Ezra adalah seorang ahli Taurat yang saleh dan memimpin rohani semua bangsa Israel dengan semangat gitu. Dia bawa ajaran-ajarannya Tuhan, dia mendorong orang untuk mentaati hukumnya Allah. Dia memastikan bahwa pembangunan bait suci tidak hanya pembangunan bait suci secara fisik, tetapi juga orang-orangnya atau bangsa Israel juga secara rohani juga terbangun gitu ya. Terus yang kedua, Ezra juga punya peran, dia mengumpulkan umat Israel. Jadi perpindahan dari kerajaan Babilonia ke Yerusalem itu tidak hanya terjadi dalam satu kali dalam satu kali giliran gitu ya, tetapi kayak Ezra ini dia pindah ke Yerusalem dari Babel ke Yerusalem itu dia ikut ke giliran yang kedua gitu. Nah, di giliran kedua ini Ezra itu mimpin bangsa Israel. Sekaligus Ezra itu mempersatukan orang-orang yang kembali dan memberikan semangat mereka untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. Nah,
Terus yang ketiga, Ezra juga membantu pembangunan. Nah, caranya gimana? Tidak secara fisik dia ikut mungkin ngangkat-ngangkat batu atau mendirikan bangunan, enggak gitu. Nah, kalau adik-adik baca di ayat yang ke-8 ada satu nama yang dibilang dia yang memimpin pembangunan bait suci secara fisik, yaitu Zerubabel. Tetapi Ezra juga punya peran dalam memastikan bahwa pembangunan ini tetap dilanjutkan sampai selesai gitu. Enggak hanya cuman di awal, terus habis itu aduh kok susah ya, kok enggak selesai-selesai ya, terus akhirnya putus asa, terus akhirnya berhenti. Enggak, si Ezra ini selalu memberikan semangat kepada setiap bangsa Israel untuk ayo bisa kita bangun, kita percaya bahwa kita punya Allah yang penuh kasih, yang bisa tolong kita, yang penuh kuasa, yang bisa memberikan kekuatan pada kita untuk kita boleh menyelesaikan bait suci ini. Jadi Ezra itu memastikan bahwa bangsa Israel tetap menyelesaikan bait suci dengan perlindungan atau dengan kekuatan dan kasih dari Tuhan. Asal bangsa Israel tetap mematuhi hukumnya Tuhan selama proses pembangunan. Jadi Ezra itu memastikan bahwa bangsa Israel tetap hidup di dalam hukumnya Allah. Terus yang keempat, Ezra melakukan selalu memberikan pembaruan rohani bagi bangsa Israel. Selain fokus pada pembangunan fisik bait suci biar sampai selesai gitu, tapi Ezra juga menolong setiap bangsa Israel dengan mengajar mereka tentang hukum Tuhan dan mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan kehendaknya Allah gitu. Jadi kesimpulannya, Ezra itu berperan dalam memimpin kerohanian bangsa Israel, yaitu dengan mempersiapkan dan membimbing bangsa Israel dalam membangun bait suci. Enggak secara fisik tetapi secara rohani, secara hubungan bangsa Israel dengan Tuhan, menaati segala perintah-perintah Allah, menaati segala hukum-hukum Allah. Ezra ini selalu memastikan bahwa pembangunan fisik bait suci itu juga harus diiringi dengan pembaharuan rohani dari setiap bangsa Israel terhadap hukum-hukumnya Tuhan gitu. Jadi adik-adik, pembangunan kembali bait suci ini merupakan bagian dari rencananya Allah untuk mengembalikan umatnya gitu, mengembalikan bangsa Israel ke dalam ke tanah mereka dan memulihkan hubungan bangsa Israel dengan Allah. Bangsa Israel membangun menara Babel, akhirnya Tuhan murka gitu ya. Tuhan menyerahkan segala rencana-rencana pembangunan menara Babel. Terus Tuhan mengubah bahasa-bahasa mereka menjadi berbagai macam bahasa sehingga mereka tidak bisa melanjutkan pembangunan menara Babel. Di situ Allah murka. Tetapi dengan adanya pembangunan bait suci kembali ini, itu merupakan penggenapan atau rencananya Allah untuk mengembalikan atau memulihkan hubungan bangsa Israel dengan Allah. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu sumber kasih dan kuasa. Jadi dia sumber kasih dan kuasa, dia punya banyak kemurahan untuk umatnya. Buktinya Allah berkuasa untuk memberikan kelembutan hati kepada Raja Babilonia. Tuhan memberikan kasih-Nya ke dalam hati Raja Babilonia untuk bisa mengasihi bangsa Israel. Terus akhirnya Raja mengizinkan bangsa Israel kembali pulang dan beribadah kepada Allah dengan benar. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Allah juga sanggup dan berkuasa untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Tidak hanya dia penuh kasih, penuh kuasa, dia juga punya banyak kemurahan gitu. Jadi kita dengan segala kelemahan kita, tapi Allah tetap mengasihi kita. Itu adik-adik. Itu aja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mungkin adik-adik bisa baca lagi bacaannya, minta Roh Kudus untuk dapat
menolong adik-adik mengerti firman Tuhan kali ini. Itu aja, kita mau selesaikan firman Tuhan, kita mau tutup firman Tuhannya, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau Tuhan yang terus mengasihi kami, Tuhan yang terus memberikan kuasa kepada kami Tuhan, untuk kami punya kekuatan, untuk kami terus dapat mengasihi-Mu, untuk kami dapat terus melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti, memahami apa yang menjadi firman-Mu kali ini Tuhan. Apa yang kami dengar saat ini Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan, biarlah itu boleh menjadi dasar iman kami Tuhan, sehingga di kemudian hari Tuhan kami terus tetap bertahan, kami terus tetap memegang, kami terus punya iman bahwa kami punya Allah yang penuh kuasa, kami punya Allah yang penuh kasih, dan kami punya Allah yang dengan segala kemurahan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau akhiri firman-Mu kali ini Tuhan. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di kesempatan yang lainnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati.